Hei, Dia mau makan nih, Pi. nggak ada makanan. Papi aja kelaparan. Kok nggak masak? Lihat tuh. Terus kokernya rusak itu. Ya, terus gimana dong? Ya nggak usah makan. Udah mau repot. Papi nggak asik nih, Pi. Mendingan makan di rumah Kak Celo. Siapa tahu. Mas Roso, kok masak nasi kan kok nyanyi nih? Mbak Sisili bikin kaget aku aja loh. Ini kan lagi masak nasi loh Mbak. Iya, tidak usah pakai lagu biar nyanyi-nyanyi besar juga orang telinga tuli. Kalau nyanyi kan pakai mulut Mbak. Dan ini lo masak nasi pakai tangan. Yo, apa hubungannya tuh Mbak? Suroso, kumis lah makin lama nih makin pintar bicara ya. Kok bicara terus? Kok tidak masak nasi? Saya sudah lapar, jadi kalau nasi dia sudah masak, kok bilang ke saya ya? Iya Mbak, nanti tak bilangin Mbak. Istriku, kok hari ini cantik sekali ya. Berdiri di hadapan dunia apalagi pertama-tama di depan suami tercinta. Harus dong. Kalau bojonya ganteng kayak gini, istrinya juga mesti dandan biar cantik, ya toh Mas? Oh iya dong, harus begitu. Tapi biasa itu kata ya konon-konon katanya biasa kalau suaminya ganteng itu biasa terpancar dari hati seorang wanita atau istri tercinta. Seperti itu. Manis banget Mas Celo. Mas, tapi aku mau minta maaf toh Mas. Aku ini buru-buru karena ada klien yang mau lihat rumah. Jadi tadi aku nggak sempet masak. Aku tadi lihat tapi Mbak Sisil tuh nyuruh Mas Suroso bikin sarapan. Nggak apa toh? Oh, tidak apa-apa sayangku Sinta yang terhormat di rumah ini dan di hatiku. Iya, jadi walaupun kau tidak masak dan masak, ya mau tidak makan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, bahkan 1 abad. Tapi kau tidak akan tergeser dari dalam hatiku. Kau akan tinggal bersemayam di dalam jiwa. Dan bahkan Cakrawala datang menjemput. Kita kembali ke deretan paling gila. Aduh. Mas romantis banget toh Mas Celo ini. Mana nggak cinta cintanya ini. Mbak Sisil! Mbak Sisil! Nasinya sudah mateng Mbak. Hei, ada orang. Sep, masak. Mbak Sisil! Mbak Sisil! Mbak Sisil! Mas Suroso, kok sudah beteriak-beteriak? Kok pikir saya telinga ini tidak dengar kah? Anu Mbak, cuma mau kasih tahu. Nasinya udah mateng. Kok cuma kasih tahu itu saja kok terlalu beteriak sampai kayak pasar semua tahu. Mas Suroso, kok ambil saya nasi dulu, saya lapar ini. Kita suruh kok begitu saya terlalu lama sekali. Sabar tuh Mbak Sisil. Ini nasinya Mbak. Tapi udah jadi bubur Mbak. Saya kan tadi suruh kok masak nasi bukan masak bubur ini. Iya ini kan sudah jadi bubur Mbak Sisil. Kata pepatah itu sudah terlanjur. Jangan itu rice cookernya yang rusak Mbak Sisil. Itu bukan rice cooker yang rusak, kok punya otak kita yang rusak. Karena rice cooker juga beli. Kok makan ini bareng nih? Atau gini aja, Mbak Sisil nggak usah marah-marah lah. Biar aku suapin aja ya Mbak Sisil. Lepas. Saya tidak mau makanan ini. Sekarang saya kok makan aja. Buka mulut. Cepat, buka mulut. Enak toh? Wah, seperti romantis sekali ya. Kita diet mereka berdua. Iya itu lagi. Aduh, mana TV. Coba acara apa kak? Bola Bagus toh Mas. Abah ini
diri Roma Irama, Elvis Presley, atau Ucok Akang? Abah teh udah kayak Ajat Sudrajat, Bah. Cinta, Celo, lebih kamu udah pecat Suroso tuh sudah. Pecat buat apa? Tadi kan kakak sama Suroso di belakang ada mesra-mesra romantis lagi. Cie. Kupikir romantis ya. Dia tuh tidak bisa kerja, dia tidak bisa masak nasi, masak mie, terus masak air. Orang tidak bisa kerja begitu baru kan masih pakai dia terus. Masa sih, Mbak? Memang dia tidak becus masak nasi. Kakak Sisil, kalau lapar, masak saja nasi di belakang sama apa lagi telur ke apa, Kak. Tidak usah ribut-ribut begini. Iya, Celo. Kalau saya masak, buat apa ada Mas Suroso di sini? Lagi. Mbak Sisil tuh kok galak banget sih marah-marah, Thomas? Ya biasa penyakitnya datang jadi ya suka begitu kalau lapar marah-marah. Kalau tidak lapar diam. Sebelum berangkat kerja, sarapan dulu. Pasti nikmat. Aduh. Baunya. Ini Mami kemana sih? Udah masak pagi-pagi begini. Masak lagi. Hei, Pi, dia mau makan nih, Pi. nggak ada makanan. Papi aja kelaparan. Kok nggak masak? Lihat tuh. Terus kokernya rusak itu. Ya, terus gimana dong? Ya nggak usah makan. Udah mau repot. Papi nggak asik nih, Pi. Mendingan makan di rumah Kak Celo. Siapa tahu bisa makan sama Kak Sinta. Ini pasti enak sekali. Lagi ya. Oh, piring. Wih, kakak. Ini kayaknya makanannya baunya enak sekali ya. Celo, makanan itu dirasakan, bukan dicium baunya di hidung itu. Iya, habis kan ketahuan dari baunya. Berarti kalau baunya enak, apalagi kalau kita cicipin atau dimakan, woi pasti enak sekali. Enak. Tapi karena naik dia pun nasi belum masak, jadi kau tunggu dulu. Jangan kau makan Tunggu saya mandi dulu. Oke? Oh iya siap. Aduh. Enak ini. Kau lagi. Kau jangan makan. Tunggu saya habis mandi dulu. Mau apa lagi tuh, Mbak? Aku nggak ngambil makanannya loh. Beras habis, jadi kau pergi beli beras dulu. Mana uangnya? Kau minta sama Celo. Uangnya Mas Celo. Mana? Sabar ya, pelan-pelan sedikit. Aduh, mana lagi Cuma 100.000 aja pakai ludah loh. Pagi, Pak. Iyo. Jadi jam 9 toh? Iya, nanti saya langsung ke lokasi. Baik. Matur nuwun. Halo Kak Sinta. Billy. Billy, kok pagi-pagi begini? Bikin apa kesini nih? Billy mau makan, Kak. Oh, makan. Loh, kenapa tidak minta sama Ibu RT saja tadi? Mami lagi pergi atau kemana? Kalau Ibu RT-nya tidak ada di rumah, kenapa tidak minta saja sama